Di episode sebelumnya di tengah dunia sunyi yang diselimuti kabut pekat, Xiao Yan dan Sun Er dikepung 10 tubuh energi Douzun bintang 2. Serang! Teriak Xiao Yan, dan secepat kilat, keduanya melesat. Kabut berguncang, ledakan menggema. Dalam sekejap, 5 inti di tangan Xiao Yan, tapi Sun Er. 6. Xiao Yan kakak, aku menang lagi gelombang, katanya sambil tersenyum manis. Mereka terus menaklukkan makam surgawi, menyerap ribuan energi, hingga akhirnya. 4 bulan kemudian, mereka berdiri di depan gerbang menuju tingkat kedua. Tapi saat Xiao Yan bersiap menerobos, 2 sosok berjubah hitam muncul. Keluar, klan Hun, jangan bersembunyi. Seru Sun Er, pertarungan besar, akan segera dimulai. Langit tiba-tiba menjadi gelap. 2 bayangan hitam muncul dari udara kosong, melangkah seperti bayangan maut menuju Sun Er yang tengah menjaga Xiao Yan saat ia berada dalam proses terobosan menjadi Douzun bintang 6. Hun ya, kamu benar-benar berani. Desis Sun Er, matanya bersinar dengan api emas yang membekukan darah. Namun Hun ya hanya tertawa. Dingin, menyebalkan, apa yang harus ditakuti? Statusmu sebagai keturunan dewa tidak ada artinya bagiku. Tapi aku ingin tahu, apa yang akan terjadi pada klan Gu jika sesuatu terjadi padamu. Api emas berkilau di mata Sun Er. Kamu pikir, kamu bisa menghentikanku? Aku tahu itu sulit, jawab Hun ya sambil tersenyum licik. Jadi, targetku bukan kamu. Dan jari panjangnya menunjuk ke arah Xiao Yan yang masih duduk dalam kondisi terobosan. Sun Er lawan 2 Douzun bintang 8. Sun Er tidak goyah. Bahkan saat Hun Li, ahli pembunuh tanpa emosi, melompat maju dengan serangan kilat, Sun Er tetap tenang. Tubuhnya bergerak seperti badai, cambuk api emas meluncur keluar dari lengannya, menghantam rantai jiwa gelap yang dilemparkan Hun Ya. Dengan satu telapak tangan, Sun Er menghancurkan naga jiwa raksasa yang terbentuk dari ribuan jiwa yang tersiksa, teriaknya dingin. Namun lawan kali ini bukan hanya 1, tapi 2 Douzun bintang 8 yang bekerja sama. Dan mereka punya satu tujuan, membunuh Xiao Yan saat ia lemah dalam masa terobosan. Setiap detik adalah kesempatan. Setiap napas bisa jadi yang terakhir. Terobosan ke bintang 6. Saat Hun Li mendekat ke Xiao Yan, tinjunya siap meremukkan kepala Xiao Yan. Tiba-tiba mata Xiao Yan terbuka. Ledakan Douqi yang mengejutkan melesat dari tubuhnya. Langit bergetar, udara terbelah. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Sebuah lubang hitam muncul dari telapak tangan Xiao Yan, menghisap segalanya, termasuk serangan Hun Li. Tubuh Hun Li terlempar, darah memercik di udara. Sun Er tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tombak emasnya menusuk bahu Hun Li, menghancurkannya ke tanah. Darah menggenang. Lengan kirinya terpaksa dipotong oleh Hun Ya sendiri, sebelum api emas merusak seluruh tubuhnya. Xiao Yan, kau memang layak musuh besar. Raung Hun Ya. Namun mereka kabur, menghilang dalam kabut energi. Xiao Yan berhasil naik ke tingkat Douzun bintang 6. Namun makam surgawi belum memberikan kedamaian. Mereka memasuki lapisan kedua, di mana tekanan energi saja sudah cukup untuk menghancurkan Do Huang biasa. Di sana, 10 tubuh energi bintang 5 menunggu mereka, dipasang oleh Hun Ya sebagai jebakan. Pertempuran singkat namun brutal terjadi. Dengan kerjasama sempurna, Xiao Yan dan Sun Er menghabisi semuanya. Namun ancaman tidak berakhir di situ. Hun Ya dan Hun Li telah melarikan diri ke level ketiga. Mereka tidak hanya ingin melarikan diri, mereka merencanakan sesuatu. Mari kita ikuti mereka. Aku ingin lihat sampai sejauh mana mereka berani main-main, ucap Xiao Yan dengan senyum dingin. Di tengah kabut energi yang padat dan tanah tak berujung, 2 sosok melangkah pelan, menyusuri medan yang sunyi namun penuh bahaya. Xiao Yan dan Sun Er berdiri di atas reruntuhan batu, mata mereka menyapu sekeliling, mencari jejak musuh, dan juga kekuatan besar yang tersimpan di tempat ini. Jejak Douqi bintang 8, gumam Xiao Yan, tangannya menggenggam segenggam tanah. Hun Ya dan Hun Li pasti sudah membunuhnya. Sepertinya Hun Li sudah pulih sepenuhnya. Hanya dengan begitu, mereka bisa bertindak cepat. Sun Er menyipitkan matanya, tapi luka parah itu tidak semudah itu untuk sembuh. Jika tangan kirinya masih rusak, maka kekuatannya pasti turun drastis. Xiao Yan tersenyum dingin. Bagus. Itu artinya, kita punya kesempatan. Ia menatap ke arah timur laut. Ada tekanan energi yang sangat kuat dari sana, ini bukan tubuh biasa. Ini adalah tubuh energi bintang 9. Sun Er tersenyum lembut. Kita harus pergi. Inti energi tingkat 9, belum pernah kita dapatkan selama setengah tahun ini. Tanpa kata lagi, keduanya melesat ke udara, bayangan mereka menghilang dalam gema angin kencang.
Di belakang mereka, kabut bergelombang seperti lautan tenang yang menyembunyikan predator raksasa. Pertemuan dengan musuh lama setelah 20 menit terbang cepat, mereka akhirnya sampai di lokasi. Di tengah kabut tebal, 7 tubuh energi bintang 8 berkeliaran, seperti penjaga yang setia pada pemimpin mereka. Dan di tengah mereka, duduk megah di atas batu raksasa, adalah tubuh energi bintang 9. Lapis baja hitam menyelimuti tubuhnya. Matanya kosong, tapi penuh spiritualitas, ini bukan hanya boneka energi biasa. Siapa yang berani mengganggu ketenanganku? Raungnya tiba-tiba, kapak besar muncul di tangannya. Dengan satu ayunan, angin ganas mengoyak langit. Xiao Yan dan Sun Er melompat mundur tepat waktu. Ini benar-benar pintar, bisik Sun Er. Mari kita akhiri dengan cepat, sahut Xiao Yan. Tangan mereka bergerak cepat, formasi Douqi terbentuk. Si Flipping Seal. Ledakan besar terjadi. Langit bergetar. Tubuh energi itu terdorong mundur, tapi tidak jatuh. Ia melawan balik dengan jurus kuno yang mengguncang bumi. Namun, sebelum pertarungan sempurna usai, angin menusuk dari belakang. Xiao Yan dipukul keras dan terlempar jauh. Hahaha, Xiao Yan, saat kamu mengejar orang lain, jangan lupa ada yang mengincarmu dari belakang. Seru suara familiar, Hunya dan Hunli. Xiao Yan tertawa meski darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku pikir kalian akan bersembunyi selamanya. Bayangan Xiao Yan meledak menjadi asap. Dia, palsu, cepat pergi, seru Hunya, panik. Tapi sudah terlambat. Xiao Yan muncul kembali, senyum dingin di bibirnya. Sejak kalian datang, kenapa buru-buru ingin pulang? Pertarungan baru saja dimulai. Hunya melawan Sun Er, sedangkan Xiao Yan menghadapi Hunli, musuh yang telah kehilangan tangan karena ulahnya. Tapi Hunli kini memiliki sesuatu yang baru, Tato Clan, simbol kekuatan iblis yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan membuatmu merasakan keputusasaan sejati. Desis Hunli. Api ungu menyala di tangan Xiao Yan. Ia aktifkan Skyfire Tree Mysterious Cheng hingga batas maksimal. Namun, kekuatan baru pun bangkit dari dalam dirinya. Sebuah tato kuno muncul di dahinya, simbol dari klan Xiao yang hilang. Mustahil, dia masih memiliki tato klan. Sementara itu, Xiao Yan mengangkat tangan. Segel terbentuk, tanah meledak. Dari dalam lubang, muncul patung-patung emas. Salah satunya berubah menjadi boneka setan langit ungu, dengan cahaya keemasan berkilauan di bawah kulitnya. Itu, kekuatan yang bahkan surga tak bisa ciptakan. Langit berubah gelap, udara penuh dengan aura dingin yang menusuk tulang. Di tengah medan pertempuran yang hancur lebur, seorang pemuda berjas biru berdiri tegak, Xiao Yan. Di depannya, sebuah boneka raksasa menjulang tinggi. Tubuhnya bercorak ungu tua, dengan aliran cahaya emas mengalir seperti sungai di bawah permukaannya. Ini bukan sembarang boneka, ini adalah wayang langit, hasil kerja keras Xiao Yan setelah menyempurnakannya di kolam petir alam kosong. Dan hari ini, wayang langit akan membuktikan kekuatannya. Seruan mengerikan terdengar, langit pecah. Sebuah telapak tangan hitam sebesar gunung meluncur dari awan badai, menghantam ruang dan waktu. Retakan spasial merekah, lubang hitam kecil terbentuk, dan angin puyuh energi mengoyak segalanya di jalannya. Xiao Yan mendongak, matanya bersinar tajam. Dia tahu siapa yang ada di balik serangan itu. Hunli, pembawa tato klan Hun yang telah melesat jauh di atas kekuatannya. Bintang 8, tidak cukup, bahkan nyaris menyentuh bintang 9 Dozun. Namun, Xiao Yan tidak mundur. Ia malah tersenyum tipis. Ayo kita lihat, apakah kamu bisa bertahan melawan wayang langit yang sudah mencapai batas maksimal. Jari Xiao Yan bergerak. Dengan satu perintah, wayang langit maju. Langkah demi langkah, ia terbang ke udara, tubuhnya menyala dengan sinar emas. Tanpa ragu, ia menyerbu ke arah telapak hitam besar itu. Tabrakan terjadi. Gelombang kejut menyapu langit. Ribuan meter di sekitarnya, pepohonan rontok, tanah retak, dan langit pun bergetar. Wayang langit dan telapak tangan Hunli bertabrakan lagi dan lagi. Setiap benturan mengguncang dunia. Boneka itu terpental 10 kali, tapi tetap bangkit. Sementara Hunli, mulai merasakan efek dari bertarung melawan mesin pembunuh tanpa rasa sakit. Di sisi lain medan perang, Sun Er juga sedang menghadapi lawannya, Hunya. Pertarungan api vs angin kencang. Serangan indah saling beradu. Namun, Sun Er jelas lebih unggul. Bintang ke-9. Kekuatan tak tertandingi. Hunya terus terdesak, sampai akhirnya. Dia akan mati di tanganku, gumam Sun Er. Tapi tiba-tiba, sesuatu mengagetkan mereka semua. Sun Er menoleh. Di kejauhan, sebuah badai besar menggulung langit dan bumi. Cahaya menyilaukan, tekanan luar biasa, dan retakan spasial yang menganga. Siapapun yang tersapu pasti akan binasa.
Xiao Yan kakak, cepat pergi. Tanpa ragu, Xiao Yan memanggil kembali Wayang Langit, lalu bersama Sun Er, mereka bergegas menuju pintu masuk level ketiga. Tapi mereka bukan satu-satunya yang kabur. Di belakang, Hun Ya dan Bun Li melarikan diri dengan wajah pucat. Bahkan mereka yang sombong pun takut pada bencana alam ini. Tak lama kemudian, kelompok lain mulai muncul. Termasuk Huo Xuan dan wanita berkerudung merah dari klan Yan. Haha, ternyata Xiao Yan lebih cepat dari kami. Brother Huo Xuan juga lumayan cepat, jawab Xiao Yan sambil tersenyum. Mereka sepakat bergabung. Bersama, mereka berlari dari badai energi yang semakin dekat. Saat mereka tiba di pintu masuk level ketiga, 4 tokoh kuat sudah menunggu. Gu Qingyang, Gu Zhen, dan 2 ahli lainnya. Kita harus menghancurkan tirai ini bersama-sama. Jika tidak, kita semua akan binasa. Tetapi inilah saat yang menegangkan. Badai datang, tirai energi kokoh, musuh dan sekutu bercampur, dan Xiao Yan serta teman-temannya harus bekerja sama, atau mati.